Heine Patinama mengalami cedera. Bek Viking FK di Liga Norwegia itu batal bergabung dengan timnas Indonesia di FIFA Matchday. Nama Patinama sempat masuk dalam daftar 24 pemain yang dipanggil pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan beruji coba dengan timnas Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 8 September mendatang. Timnas Indonesia baru saja menggelar latihan pertamanya di Surabaya sebagai persiapan menghadapi Turkmenistan. Dalam periode FIFA Matchday sebelumnya, Patinama menjalankan debut bersama Timnas Indonesia pasca dinaturalisasi PSSI pada Januari 2023. Sesudah Patinama tidak bisa merapat ke Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mempromosikan 3 pemain Timnas U23 ke Timnas Indonesia. Ketiganya adalah Alfeandra Dewangga, Donitri Pamungkas, dan Zaki Ashraf. Timnas Indonesia telah memulai program pemusatan latihan di Surabaya. Sebagai informasi, TC tersebut merupakan salah satu bentuk persiapan Timnas Indonesia menyambut laga melawan Turkmenistan. Ini merupakan laga FIFA Matchday bulan September 2023. Untuk program TC sendiri terlaksana di lapangan Thor, Surabaya. Ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Latihan tersebut hanya berlangsung 1 jam. Terkait menu latihan, Shin Tae-yong hanya melakukan recovery training. Hal itu bertujuan untuk membuat pemain terhindar dari cedera. Seperti yang diketahui, banyak pemain yang menjalani perjalanan panjang. Selain itu, tak sedikit pula yang baru menyelesaikan laga bersama klubnya masing-masing. Lanjut ke kondisi pemain. Shin Tae-yong belum bisa memberikan keterangan untuk masalah tersebut. Pelatih Shin Tae-yong mengaku baru bisa menilai kondisi pemain Timnas Indonesia ketika latihan mulai berjalan normal. Timnas Indonesia akan menjamu Turkmenistan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jelang pertandingan itu, kabar buruk menghampiri Timnas Indonesia. Tiga pemain Timnas Indonesia dikabarkan mengalami cedera. Ketiga pemain itu berasal dari PSM Makassar dan Persikabo 1973. Mereka adalah Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Dimas Derajat. Yakob Sayuri sebelumnya dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia melawan Turkmenistan. PSSI mengirimkan surat pemanggilan pemain kepada PSM. Tim berjulukan Juku Eja itu membalas surat itu dan memastikan mengirim pemainnya ke Timnas Indonesia. Hanya saja dalam surat itu PSM menjelaskan bahwa Yakob Sayuri sedang mengalami cedera. PSSI langsung merespon surat itu. PSSI tetap meminta Yakob Sayuri untuk bergabung bersama Timnas Indonesia. PSSI ingin melihat secara langsung kondisi dari pemain asal Papua tersebut. Untuk Dimas Derajat sendiri mengalami cedera saat melawan Dewa United pada pekan ke-11 Liga 1. Sedangkan Yance Sayuri mengalami cedera saat PSM Makassar melawan PSS Sleman pada pekan ke-11 Liga 1. Sejauh ini belum ada tanggapan secara resmi dari tim pelatih Timnas Indonesia terkait cederanya ketiga pemain tersebut. Hanya saja ketiga pemain tersebut diprediksi absen melawan Turkmenistan. Ini berarti Shin Tae-yong menyisakan 21 pemain untuk menghadapi Turkmenistan. Sebelumnya Shin Tae-yong memanggil 24 pemain ke Timnas Indonesia. Adapun para pemain Timnas Indonesia diharapkan bisa berkumpul di Surabaya. Mereka akan melakukan persiapan untuk menghadapi Turkmenistan. Pemain pilihan Shin Tae-yong untuk Timnas U23 Indonesia mendapatkan sorotan. Seperti diketahui, skuad Garuda Muda mayoritas diisi pemain-pemain yang sudah tampil reguler di Liga 1 musim ini. Selain itu, beberapa pemain yang berkarir di luar negeri juga dipanggil pulang untuk kualifikasi Piala Asia U23.
Pemain-pemain tersebut adalah Elkan Bagot, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Pratama Arhan. Beberapa nama berpengalaman lain seperti Rizky Ridho dan Witan Sulaiman juga akan bergabung dalam tim. Media Taiwan Gogoal memberikan sorotan khusus pada pemain timnas U23 Indonesia yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23. Dalam artikel berjudul Timnas Indonesia mengancam ekspektasi domestik lebih tinggi dari timnas senior, mereka menilai bahwa pemain-pemain yang masuk dalam skuad Garuda Muda tidak bisa dipandang remeh. Apalagi mereka memiliki caps bermain di timnas Indonesia. Kejelian Shin Tae-yong dalam membangun skuad terlihat dalam pemilihan pemain yang dia bawa untuk turnamen tersebut. Masih dalam sumber yang sama, beberapa pemain yang dipanggil masuk dalam skuad yang juara di cabur sepak bola SEA Games 2023. Hal ini jadi suntikan semangat agar skuad Garuda Muda bisa memberikan hasil terbaik di kualifikasi Piala Asia U23 nanti. Kondisi ini membuat timnas U23 Taiwan harus memberikan kewaspadaan penuh saat berhadapan dengan timnas U23 Indonesia. Sementara itu, timnas U23 Indonesia dan timnas U23 Taiwan akan berduel pada 9 September mendatang di Stadion Manahan, Solo. Setelah melawan Taiwan, skuad Garuda Muda akan bertarung dengan timnas U23 Turkmenistan pada 12 September. Nantinya hanya juara grup dan runner-up terbaik yang akan lolos ke Piala Asia U23 2024.